Yang pertama, sarannya adalah bersedih. Kenapa demikian? Karena ketika seorang wanita semangat beribadah, terus punya ekspektasi besar di Ramadan, lalu qadarullah datang bulan, sehingga dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa puasa, lalu dia sedih karena dia nggak bisa ibadah, maka sedihnya itu adalah bukti keimanan di dalam sanubarinya. Dan sedihnya itulah yang akan membuat dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mendapatkan pahala seperti saudari-saudarinya yang lain yang dalam kondisi normal mereka puasa dan mereka sholat. Mungkin kita masih ingat ya apa yang terjadi di perang Tabuk. Ketika itu Nabi SAW akan berperang bersama para sahabatnya, akan berjihad. Lalu ada sebagian sahabat yang miskin, yang gak punya modal, yang gak punya uang, itu gak bisa ikut bersama rombongan dan kafilah jihad Nabi SAW. Karena zaman dahulu jihad pun butuh modal dari masing-masing person, gak bisa di cover semua oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka menghadap ke Nabi SAW. Mereka mengadukan kondisi mereka yang ingin banget ikut berjihad bersama Nabi mereka tercinta SAW, tapi nggak mampu, nggak punya uang, nggak punya bekal. Maka Nabi SAW meminta maaf kepada mereka dan menyampaikan bahwa beliau benar-benar nggak bisa mengajak mereka untuk kali ini. Dan komunikasi itu diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 92. Dan di ayat tersebut, mari kita lihat bagaimana Allah menyampaikan perihal mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, tawallau, mereka pulang ke rumah mereka, wa ayunuhum tafidu minad dama', dan mereka pulang dalam kondisi air mata mereka menetes. Hazanan, sedih sekali hati mereka. Alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka gak punya uang untuk berinfak fisabilillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para wanita, para sister, para ibu-ibu, sahabat yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah 92 adalah para sahabat yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidaklah kalian wahai para sahabatku, Nabi sampaikan ketika perang Tabuk, melewati sebuah gunung atau sebuah lembah, kecuali sahabat-sahabat kalian di kota Madinah yang tidak bisa ikut dengan kalian karena tidak punya bekal dan dana, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti pahala kalian. Pahala seperti pahala kalian. Kenapa? Habasahumul uzru, kata Nabi. Karena mereka gak bisa berangkat, gak bisa beribadah, gak bisa berjihad bareng kita, karena ada alasan syar'i. Nah sekarang saya tanya sama Fani, sama Dimas, haid atau mens atau nifas, alasan syar'i atau tidak? Syar'i. Alasan syar'i. Maka ilatnya sama. Oleh karena itu, apabila seorang wanita semangat 45 untuk beribadah, khususnya ketika 10 hari terakhir Ramadan ya, itu kepukul banget tuh. Cari Lailatul Qadar hari ke-21 jam 6 kurang 15 haid gitu loh. Nyesek tuh. Nah itu menunjukkan ada iman, dan sedih mereka itu yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedih itu penting, jangan diganti. Sedih itu menunjukkan tanda keimanan dan mendapatkan pahala seperti saudara-saudari mereka yang tetap beribadah di hari-hari istimewa ini. Yang kedua, poin yang kedua, semua kita, khususnya para wanita ya, para ibu-ibu mungkin juga, dan para sisters, kita harus kembali meresapi dan menyelami apa tugas kita di dunia. Allah menyatakan dalam surat Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Jadi tugas kita itu untuk beribadah. Nah, pertanyaan besarnya apa arti ibadah? Nah, di sini terjadi penyempitan di benak banyak orang. Mereka pikir ibadah hanya sholat, hanya puasa, hanya zikir. Padahal kalau kita membuka buku tafsir klasik, maka kita akan menemukan penjelasan ibadah dalam ayat ini dari lisan Al-Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas. Kata Imam Mujahid, makna ibadah dalam ayat ini adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ayat tersebut
diterjemahkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Itulah makna ibadah. Jadi ketika kita mengerjakan perintah-perintah Allah, kita sedang beribadah. Dan sebaliknya, pada saat kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita pun sedang beribadah. Oke, kita masuk ke dalam konteks kita. Ketika wanita sedang haid atau mens, ada larangan apa tidak dari Allah kepada mereka? Jawabannya ada. Mereka dilarang sholat, mereka dilarang puasa. Maka ketika mereka tidak sholat dan tidak puasa karena Allah, niatnya untuk menjalankan syariat Allah, maka mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanggal 21 nggak puasa, 22 nggak puasa, 23 nggak puasa, karena menjalankan syariat Allah, maka dia sedang beribadah. Malam 21 nggak tahajud, nggak sholat isya, nggak sholat maghrib, lalu malam 22 juga demikian, sampai malam ke-30 nggak ada qiyamul lail, nggak ada tahajud. Karena menjalankan syariat Allah, maka mereka sedang beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pahala, jelas pahala. Dari sinilah kita perlu meniatkan dan menanamkan niat. Jadi seorang wanita yang masuk waktu subuh, niatnya nggak sholat subuh karena menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Ini yang blind spot banyak wanita, baik di Ramadan dan juga di luar Ramadan. Maka tanamkan niat. Saya niat dalam hati tidak sholat maghrib menjalankan syariat Allah, tidak sholat isya menjalankan syariat Allah. Begitu masuk waktu subuh, tidak puasa hari ini menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wanita pada saat mens senang, lalu sebelum tidur dia katakan, alhamdulillah gue lagi mens, terus gue bisa bangun jam 9 pagi dan gue bisa makan bakso Mang Udin, mungkin bakso kesukaannya namanya bakso Mang Udin, maka dia nggak dapat pahala sama sekali, karena dia senang gitu loh, karena dia senang, nggak ada sedih, dan dia dalam rangka makan bakso, bukan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah modal berharga. Terus yang ketiga, dia segera move on. Artinya kerjakan lumbung pahala yang lain gitu loh. Masih banyak ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan di hari-hari mulia ini. Dia bisa berzikir, dia bisa, jangan lupa baca zikir pagi petang. Karena Nabi SAW kana yadhkurullah ala kulli ahwani. Nabi itu berzikir dalam segala kondisi, baik dalam kondisi suci atau tidak suci, sebagaimana hadis Muslim. Jadi banyak zikir. Mungkin dia murojaah hafal Al-Qur'annya, atau dia membaca Al-Qur'anul Karim, dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia bisa mainkan hatinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah peluang dia dengan saudaranya atau saudarinya yang tidak terkena haid atau mens atau nifas sama dalam mendapatkan predikat takwa, dan juga sama dalam mencari Lailatul Qadar. Mungkin ini, dan semoga istri-istri kita dan adik-adik kita, kakak-kakak perempuan kita, ibu-ibu kita, tante-tante kita, dan para wanita yang lain bisa tetap fokus mencari predikat takwa dan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Mungkin itu. Terima kasih.